ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kata beliau, was-subhu wa awal waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu bil ikhtiyar ila al-isfar wa fil jawazi ila tulu'is syams. Ya. Kata beliau, dan subuh itu awal waktunya adalah saat fajar terbit, sedang akhir waktu pilihannya adalah ketika isfar. Isfar itu ketika sudah mulai terang. Sudah mulai terang. Ya. Jadi begitu terang, kan diketahui ya, malam itu gelap semuanya, tidak ada cahaya sama sekali. Setelah syafaq hilang, tidak ada cahaya, cuma ada gelap. Cahaya yang paling pertama muncul di ufuk, itulah yang disebut sebagai apa? Fajar subuh. Itu untuk sholat subuh. Jelas ya? Iya. Karena itu saya kadang lucu juga ya, sebagian teman-teman yang bikin konten-konten ini sholat subuh tidak benar, terlalu cepat. Dari mana dia tahu? Ya kadang ada yang gegabah, oh saya berjalan di kota kelihatannya belum kelihatan. Gimana dia lihat di kota? Ada yang nekat lagi, katanya naik ke gunung atau dia ke laut, di laut dia lihat apa namanya? Belum muncul. Ya, belum muncul padahal sudah masuk waktu kalau di waktu sholat. Padahal belum muncul fajar subuh di laut. Dia melihat pakai apa? Matanya itu kekuatannya apa? Matanya. Itu bentuk-bentuk persaksian yang seperti itu. Kalau dia mau masuk ke ranah umum, ya dia kasih pengumuman ke orang. Pertama dia datang dulu ke pengadilan. Diperiksa dulu matanya. Matanya sehat, nah baru ditanya, apa yang kamu lihat? Begitu caranya diproses. Jelas ya? Ini dia pergi lihat, terus setelah itu tidak benar, pergi bikin konten, pengumuman, seakan-akan Syekhul Islam memberi fatwa. Ini keliru ya, cara itu karena tidak belajar dengan benar, tidak tepat cara belajarnya. Yang mengeluarkan waktu-waktu sholat umum itu bukan orang per orang, itu urusan pemerintah, urusan negara itu. Dan mereka ada timnya sendiri. Mungkin kalau dilihat dengan mata, kasat mata, tidak kelihatan. Tapi kalau pakai alat kelihatan tuh fajar subuh. Jelas ya? Maka itu hal-hal harus dipahami. Melihat pakai alat itu bisa, dibolehkan secara syar'i. Maka jangan seseorang itu masuk ke dalam perkara-perkara, dia tidak memperjelas masalah banyak kedetailan, tapi apa namanya sok jagoan. Tidak benar itu ya. Baik. Jadi fajar subuh itu ketika dia sudah muncul, ya itu kan terang, sudah mulai terang ya. Nanti lama kelamaan semakin terang, tapi matahari belum terbit. Nah, ketika sudah mulai terang, sebagian orang sudah mengenal wajah yang lain, sudah terlihat sebagian. Itu kan kalau kita sekarang kan pakai lampu semua ya, jadi itu enggak. Tapi kita kalau berada di tempat tidak ada lampu di situ, itu baru kelihatan. Pergi sholat subuh itu masih bawa senter orang, ya masih belum terlihat orang-orangnya siapa. Begitu sholat, kadang dia belum tahu yang di kanan dan kirinya pada saat sholat, tapi sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Begitu selesai sholat, kadang mulai terang. Nah, mulai dia kenal, oh kamu rupanya di samping saya. Jelas ya? Nah, itu waktu isfar namanya. Waktu isfar. Jadi akhirnya itu sampai waktu isfar. Dan waktu bolehnya sampai terbitnya apa? Terbitnya sampai terbitnya matahari. Iya. Sampai terbitnya matahari. Baik. Sekarang kita lihat dari sudut pendalilan penulis di sini bahwa akhirnya itu adalah sampai isfar. Ya. Karena di hadits Jibril itu, di hadits Jibril
itu disebutkan wasalla biyal fajra fa asfar. Di hari yang kedua Jibril mengimami Nabi sampai mulai apa? Mulai terang. Fa asfar. Itu kan dari perbuatan, ya kan? Dari perbuatan. Tapi kalau hadits Abdullah bin Amr itu tegas. Dikatakan bahwa waktu subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Nabi bersabda, waktu sholat subuh dari terbitnya fajar subuh sepanjang matahari belum terbit. Waktu sholat subuh dari tampaknya fajar subuh sepanjang matahari belum apa? Belum terbit. Jadi hadits Abdullah bin Amr itu lebih terang. Bahwa waktu subuh itu hingga matahari apa? Matahari terbit. Hingga matahari terbit. Baik, itu pendapat yang lebih rajih di sini. Dan ini ada dua pendapat ya di madhab Syafi'i, ada pendapat lama, pendapat baru. Kita merajihkan sesuai dengan dalil di dalam pembahasan. Iya. Dan itu sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa Imam Syafi'i memang begitu caranya. Ya, mengajar orang fikih itu dengan ketentuan tidak boleh taklid kepadanya. Tidak boleh taklid kepadanya, tapi harus melihat kepada akar pendalilannya. Baik, dan itu dari pendapat-pendapat yang saya sebutkan tadi itu madhab-madhab di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala, dan kita terangkan pendapat yang lebih kuat di dalam pembahasan.